Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi dan salam jumpa kembali. Salam sehat. Semoga saya menjumpai para pendengar semuanya dan masih setia mendengar firman Tuhan dalam renungan harian Minggu kedua Advent, Selasa 12 Desember 2023. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita memulai renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau telah menguatkan orang-orang lemah dan menderita. Berilah dunia ini kegembiraan dan sukacita, serta pengharapan dalam menyambut kedatangan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, bacaan suci untuk renungan hari ini dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11 dan dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14 yang akan menjadi inspirasi renungan harian kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul Gembala yang rela berkorban demi dombanya yang hilang. Nubuat Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11 berisikan seruan penghiburan dari Allah kepada Israel yang adalah domba yang hilang. Seekor domba yang tiba-tiba terpisah dari kawanan domba lainnya, tentu saja ada kegelisahan tersendiri. Dalam kegelisahannya, ia memiliki kerinduan untuk ditemukan oleh gembalanya. Dan untuk dapat segera ditemukan gembala, domba selalu berseru-seru dalam bahasa binatang. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, Israel yang disimbolkan dengan domba yang hilang atau dibuang dan dihukum karena dosa dan kesalahannya, selalu berseru-seru kepada Allah, dan Allah menjawab seruan itu dan berkata, bangsa Israel melalui Nabi Yesaya tentang 3 hal ini. Pertama, agar Yesaya menghibur Israel yang adalah umatnya, menenangkan hati Yerusalem dan menyampaikan kepada Israel bahwa perhambaannya sudah berakhir dan bahwa kesalahannya telah diampuni karena ia telah menerima hukuman 2 kali lipat karena dosanya. Hal kedua, bahwa akan ada suara yang berseru-seru yang meminta pertobatan dari bangsa Israel dengan mempersiapkan di padang hati yang kering jalan bagi Allah. Jalan hati yang tidak lurus harus diluruskan. Jalan hati yang lekak-lekuk harus menjadi tanah datar. Jalan hati yang seperti lembah ditimbuni. Dan jalan hati yang seperti tanah yang berbukit-bukit harus diratakan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dan semua manusia akan melihat kemuliaannya. Dan hal ketiga adalah Allah memperingatkan Israel dan umat manusia pada umumnya bahwa di hadapan Allah semua manusia seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang.
Itu berarti di hadapan Allah semua manusia tidak berarti dan tidak lebih dari rumput dan bunga hidupnya. Segar dan mekar di waktu pagi, tapi akan layu dan kering di waktu sore. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Maka dalam hidup ini, manusia tidak perlu menjadi sombong dan angkuh, melainkan senantiasa rendah hati dan bertobat. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Allah yang adalah gembala yang penuh belas kasih itu senantiasa menghibur dan meneguhkan umatnya, serta mengajak umatnya untuk selalu bergembira karena Allahnya datang. Ia datang dan akan menjadi gembala bagi Israel dan selalu berjalan di depan umatnya seperti gembala yang menjaga ternaknya dan menghimpunkan domba-dombanya, dan bahkan memangku umatnya seperti gembala memangku anak-anaknya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, gambar Nabi Yesaya tentang gembala yang datang menghibur, menuntun dan menghimpun serta memangku domba-domba menjadi kenyataan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana warta penginjil Matius, untuk menyadarkan umat Allah atau dirinya sendiri adalah gembala yang datang mencari dan menemukan domba yang hilang. Yesus membuka pewartaan dengan bertanya bagaimana pendapat dan sikap para muridnya jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat. Tidakkah ia akan meninggalkan 99 dan pergi untuk mencari yang sesat? Dan jika ia berhasil menemukan yang satu itu, betapa bahagianya gembala. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, semua hal ini mau menggambarkan bahwa Allah Bapa kita itu penuh belas kasih. Ia rela berkorban dengan mengorbankan 99 yang tidak sesat untuk mencari dan menemukan yang satu yang sesat itu. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hidup ini kadang kita menjadi domba yang sesat dan membuat diri tersesat dalam hidup karena ingin mencari jalan sendiri dan ingin hidup bebas. Untuk itu marilah dalam masa Advent kita harus berani keluar dari ketersesatan kita dan memberi diri untuk ditemukan Allah dalam dan melalui sakramen tobat dan pertobatan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan daya hidup dengan kekuatan kuasa-Mu kepada kami. Kami mohon lindungi kami dimanapun kami berada, agar kami jangan sesat dan membiarkan diri tersesat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, dan yang bekerja bersama kita hari ini dan yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.